Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar bilangan pecahan, yaitu membandingkan nilai pecahan. Untuk mempelajari atau membandingkan nilai pecahan, perhatikan gambaran berikut. Dalam suatu acara syukuran kenaikan kelas, Dita mengundang teman-temannya ke rumahnya. Dita mempersiapkan dua kelompok yang diatur pada dua meja. Meja A diberikan dua kue, berarti di sini ada dua kue seperti ini. Sedangkan meja B diberikan tiga kue, berarti meja B ini ada tiga kue. Selanjutnya, kue akan dibagi sama rata untuk anak-anak yang menghadapi suatu meja. Undangan boleh memilih duduk di meja manapun. Anton adalah peserta undangan terakhir, berarti Anton datang terakhir. Anton melihat meja A sudah ada 6 anak, berarti di sini sudah ada 6 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 anak. Meja B ada 8 anak. Berarti di meja B sini sudah ada 8 anak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 anak yang menghadapi kue sebanyak 3. Dan ini ada 6 anak yang menghadapi kue sebanyak 2. Jika Anton ingin mendapatkan bagian kue yang lebih banyak di antara kedua pilihan, yaitu meja A atau meja B, maka seharusnya Anton memilih meja yang mana? Jelaskan. Untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan ini akan lebih mudah jika kalimat sepanjang ini kita sederhanakan dengan cara membuat tabel seperti ini. Meja A banyaknya kue ada 2. Kemudian meja B banyaknya kue ada 3. Selanjutnya banyaknya orang mula-mula sebelum Anton duduk. Di meja A tadi ada 6 orang. Kemudian di meja B tadi ada 8 orang. Dalam hal ini berarti dua kue ini dibagi kepada 6 orang sama rata. Berarti di sini nanti dua kue dibagi 6. Kemudian yang ini 3 kue dibagi sama rata kepada 8 orang. Berarti 3 dibagi 8. Di meja mana Anton harus duduk? Meja A atau meja B? Berarti Anton harus tahu nilai dari 2/6 dan nilai dari 3/8 ini besar yang mana. Maka untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, kita berikan gambaran seperti ini. Sekarang perhatikan gambarannya. Misalnya di sini meja A ada 2 kue, yang tadi 2 kue ini dibagi kepada 6 orang. Kemudian ini meja B, yang tadi ada 3 kue, kemudian 3 kue itu dibagi kepada 8 orang. 6, 7, 8. Dari sini jika kita amati 2 kue dibagi 6 orang ini berarti untuk 1 kuenya dibagi kepada 3 orang. Maka semuanya akan mendapatkan bagian yang sama. Berarti di sini tadi 2 kue dibagi 6 orang ini sama saja artinya dengan 1 kue itu dibagi kepada 3 orang. Kemudian di meja B ada 3 kue dibagi kepada 8 orang. Berarti di sini misalnya 1 kue dibagi kepada 3 orang. Seperti ini.
maka kue terakhir hanya dibagi kepada 2 orang. Berarti untuk meja B ini nanti setiap orang akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Karena yang ini tadi 1 kue dibagi 3 orang. Jika yang B ini 1 kue dibagi 3 orang, maka ada sisa kue. Sehingga di sini orangnya masih kurang. Sehingga jika 3 kue dibagi kepada 8 orang, maka 1 kuenya ini dibagi kepada kurang dari 3 orang. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa anak yang duduk di meja A ini mendapatkan bagian yang lebih kecil dari anak yang duduk di meja B. Karena meja A tadi 1 kue dibagi 3 orang, meja B 1 kue dibagi 3 orang, tapi di sini orangnya masih kurang. Jadi anak yang duduk di meja A sekali lagi dapat bagian yang lebih kecil dari anak yang duduk di meja B. Sehingga pertanyaan di awal ini tadi, Anton harus duduk di meja mana? Karena meja B mendapatkan bagian yang lebih banyak, maka Anton harus duduk di meja B. Kemudian yang kedua, jika Anton duduk di meja A dan setiap anak mendapat bagian yang sama, berapa bagian yang diterima Anton? Meja A tadi kuenya ada 2, orang yang duduk sudah ada 6, kemudian Anton duduk di sini berarti ditambah 1, sehingga 2 kue ini harus dibagi kepada 7 orang. Maka di sini bagian yang diterima Anton adalah 2/7 bagian, karena kuenya ada 2, orangnya ada 7. Selanjutnya, agar lebih paham, ini ada 2 buah kue, yaitu kue 1 dan kue 2. Kue yang pertama ini nilainya setengah, kemudian kue yang kedua ini nilainya juga setengah. Kue pertama dan kue kedua ini bagiannya sama. Selanjutnya perhatikan gambar berikutnya ini. Kue yang ini nilainya 1/4. Ini sudah kita pelajari. Kemudian kue yang ini, yang saya beri warna merah ini, nilainya 3/4. Ini juga sudah kita pelajari. Ada 3 bagian dari seluruh bagian. Jadi sekali lagi, ini nilainya 3/4, yang ini nilainya 1/4. Sekarang banyak mana? Kue yang ini, yang 1/4 ini, atau kue yang 3/4? Sudah barang tentu dari fotonya ini saja, dari kue ini 3/4 ini lebih banyak. Nah, seperti ini, berarti 3/4 lebih dari 1/4. Kemudian perhatikan gambar yang berikutnya. Ini ada kue lagi, akan dipotong menjadi 8 bagian. Misalkan kue yang saya arsir ini kita bandingkan dengan kue yang tidak terarsir. Kue yang diarsir ini ada 3, berarti yang diarsir itu nilainya 3 dibagi dengan seluruhnya, ada 8 potong. Kemudian yang tidak diarsir ini semuanya ada 5, berarti nilai kue yang tidak diarsir ini adalah 5/8. Sekarang jika kita melihat kuenya, antara kue yang diarsir ini dengan kue yang tidak diarsir, banyak yang mana? Tentu banyak kue yang tidak diarsir. Ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, dapat 5 bagian. Sedangkan yang ini dapat 3 bagian. Maka 3 bagian ini lebih kecil atau lebih sedikit daripada 5/8 bagian.
Maka dari sini sudah barang tentu bagaimana kita membandingkan dua pecahan, kita cukup memperhatikan pembilangnya saja. Ini 3, yang ini 5. 3 itu lebih kecil dari 5. Dengan catatan penyebutnya ini sudah sama. Ini juga begitu tadi. 3 itu lebih besar dari 1. Sementara di sini penyebutnya juga sudah sama. Maka untuk membandingkan dua nilai pecahan itu bisa dilakukan. Langkahnya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya yang kita bandingkan. Contohnya ini 3 lebih dari 1. Selanjutnya kita belajar membandingkan nilai dari dua pecahan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 2/3 dengan 3/4. Untuk menyelesaikan soal ini, 2/3 kita tulis terlebih dulu seperti ini, kemudian 3/4. Pada pengalaman sebelumnya, untuk membandingkan dua nilai pecahan, caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Langkah menyamakan penyebut ini dikalikan dengan pembilang, sehingga diperoleh 2 kali 4 sama dengan 8. Dengan cara yang sama, ini juga dikalikan dengan pembilang, 3 kali 3 diperoleh 9. Dibagi, 3 ini dikalikan dengan 4, diperoleh 12. Ini dibagi, 4 ini dikalikan dengan 3, 4 kali 3, 12. Maka diperoleh penyebut yang sudah sama. Selanjutnya, membandingkan nilai dua pecahan ini, cukup kita bandingkan pembilangnya 8 dan 9. Sudah barang tentu 8 ini lebih kecil dari 9, sehingga 8/12 lebih kecil dari 9/12. Maka bisa disimpulkan nilai dari 2/3 ini lebih kecil dari 3/4, karena 2/3 ini tadi nilainya sama dengan 8/12, dan 3/4 ini tadi nilainya sama dengan 9/12. Selanjutnya yang nomor 2, tentukan bilangan yang lebih besar antara 2020 dibagi 2021 dan 2022 dibagi 2023. Untuk menyelesaikan soal ini sudah barang tentu kita akan sulit jika dengan menyamakan penyebut. Jadi kalau ini kita lakukan dengan menyamakan penyebut, kita akan mengalami kesulitan. Kita perhatikan, ini soal khusus 2021, di sini dilanjutkan 22-23. Maka untuk menyelesaikan soal khusus ini, kita bisa menggunakan contoh yang sejenis dengan bilangan yang lebih kecil. Misalnya di sini kita buat 1/2. Ingat ini dilanjutkan 20, 21, 22, 23. Berarti kita bandingkan dengan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kita bandingkan mana yang lebih besar. Maka sama dengan tadi, kita samakan penyebutnya. Ini kita kalikan 4 kali 1, 4. Kemudian ini juga kita kalikan 2 kali 3, 6. Dibagi, ini dikalikan 2 kali 4 diperoleh 8. Ini juga kita kalikan 4 kali 2 diperoleh 8. Penyebutnya sudah sama, berarti 4 lebih kecil dari 6. Sehingga ini nanti 1/2 lebih kecil dari 3/4. Kita coba lagi 2/3. Ingat tadi bilangannya berlanjut 20, 21, 22, 23. Berarti di sini 23, di sini berarti 4,
Nah, kita bandingkan. Ini samakan dulu penyebutnya, dikalikan dengan pembilang berarti 10. Ini juga begitu, dikalikan dengan pembilang 3 kali 4 12 dibagi 3 kali 5 diperoleh 15 dibagi 5 kali 3 diperoleh 15. Penyebut sudah sama, pembilangnya 10 jelas lebih kecil dari 12. Satu lagi kita coba, 3/4. Ingat berlanjut, 3/4 berarti di sini 5/6. Sama dengan kita bandingkan, caranya sama, kalikan dengan pembilang 3 kali 6 18. Ini juga begitu, kalikan dengan pembilang 4 kali 5 20 dibagi 4 kita kalikan 6 24. Kemudian yang ini 6 dikalikan 4 24. Nah, seperti ini. Penyebut sudah sama. Di sini tinggal 18 dan 20, berarti jelas 18 lebih kecil dari 20. Dari sini kita bisa menyimpulkan untuk soal yang khusus tadi 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 ternyata dihasilkan nilai yang lebih kecil semuanya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 2020 dibagi 2021 dan 2022 dengan 2023 ini nilainya jelas ini lebih kecil berdasarkan pola yang kita dapatkan ini. Sehingga kalian nanti misalkan ada soal sekarang dengan pola khusus tadi 7/8 dilanjutkan ya, 7/8 di sini 9/10. Mana yang lebih besar? Tentu berdasarkan pola ini kita bisa menyimpulkan 7/8 nilainya lebih kecil dari 9/10. Misalkan bilangan yang lebih besar lagi, 100 dibagi 101 dibanding dengan dilanjutkan 102 dibagi 103. Mana yang lebih besar? Tentu kalau menyamakan penyebut akan lebih lama. Berdasarkan pola ini bisa kita simpulkan nilainya lebih kecil. Nah, seperti ini. Sehingga soal ini mana yang lebih besar? Karena 2020 dibagi 2021 lebih kecil dari ini, maka nilai yang lebih besar adalah 2022 dibagi 2023. Ini yang lebih besar.